orang tuh udah nempelin banget image ke aku tuh, they expect me to be all good, all perfect gitu. Awalnya denial dulu, aku nyangkal dulu bahwa aku nih terluka. Dia bilang ke aku, "Ibu, aku baik-baik aja, dan ibu, aku pengen lihat ibu seneng." Aku tuh kan mungkin kayak dari sejak SMA, kuliah, itu kan I'm always hardworking dan always busy. I work like 14 hours a day, 7 days in a week gitu. Dan sometimes buat saya pribadi ya, yang paling membuat saya susah itu adalah for me to be relaxed. Aku baru mau nyebut, aku udah nebak mau ngomong itu. Nobody is perfect, ya kan? Tapi nggak banyak orang juga yang mau mengakui bahwa they are not perfect. So sometimes, especially in social media, they just show all the goodness kan. Tapi again, maksudnya as a human, becoming inspiration is not to show that we are perfect, tapi ya how we deal with our imperfection. Yes. Bener nggak? Itu tantangan yang berat buat aku sebenarnya juga, karena mungkin karena journey aku dari kecil di dunia entertainment gitu, aku pertama kalinya aku dikenal orang, aku tuh berada dalam sinetron yang karakternya tuh aku serba baik, sebagai Lala di sinetron Bidadari dulu. So orang tuh udah nempelin banget image ke aku tuh, they expect me to be all good, all perfect gitu. Jadi whenever I do something yang manusiawi sebenarnya, itu kaget gitu loh, orang-orang tuh kaget. Jadi kayak kok gitu. So it's fun. Karena gue jadi manusia biasa aja kok, orang heboh banget gitu. Jadi it's fun gitu, karena aku jadi kayak makin men-challenge. No, I'm a real person. This time I wanna show again, I'm a real human being. Aku punya kekurangan, I have flaw gitu. Jadi itu jadi seru. Dan serunya lagi adalah ketika gini, aku merasa you're being honest and you embrace that, ya kan? Dan ketika ada orang yang ngerasa dia punya trauma nih misalnya dalam hidupnya, dia jadi ngeliat aku kayak, Caca nih dulu juga pernah nih jatuh, pernah nih dia drop down abis-abisan, mengalami dihianati, dihujat dan sebagainya, tapi dia masih bisa happy dengan dirinya dan dia masih bersyukur sampai hari ini atas hidupnya. I wanna know how she do it. Mereka jadi have kepercayaan ke aku untuk mendengarkan message yang aku mau share, because in the past I was being real. I showed them when I was not so happy. So how do you change dari kalau misalnya seseorang berada dalam titik terendah dalam hidupnya, dan bagaimana how do you pick yourself up? Jadi pertama-tama mungkin apa momen titik terendah dalam hidup kamu, dan bagaimana proses step by step kamu bisa membuat kamu bangkit lagi? Tahap-tahapnya jujur banget ya. Awalnya denial dulu. Aku nyangkal dulu bahwa aku nih terluka. Karena it's too painful sometimes ya untuk mengakui kalau kita nih habis kena badai yang jegar hancur semua, kamu kehilangan bla 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 gitu. Kadang-kadang kan it's too big untuk kita, oke deh gue kalah, atau that shock moment kan ada ketika ada bukan gempa bumi, apa sih istilahnya kalau yang ada planet meledak kalau di film-film tuh yang boom gitu. Kan ada tahap di mana dia explosion gitu explode ya kan, gini dulu. Ada suara hening dulu tuh. Nah menurut aku kalau dari analogi si planet meledak itu, tahap denial tuh dimana suaranya jadi hening dulu bentar, hening, boom, baru semuanya hancur kan. Nah ketika suara hening itu diwakili dengan tahap dimana aku denial, padahal baru meledak dan aku nggak mau mengakui lagi akan hancur nih semua, but I know it. Tapi aku nggak mau ngaku aja, aku nggak mau ngerasain, I don't wanna feel. So I choose untuk mematikan rasaku. Dan aku rasa resist. Dan aku rasa ini sangat manusiawi dan dilakukan oleh hampir semua orang, tahap-tahapnya. Nah setelah tahap itu baru mulai nih semuanya hancur beneran. Setelah suara hening itu terjadi kan langsung duar gitu kan, ada api, ada batu-batuan kemana-mana kalau di film-film itu. Nah itulah dimana baru ketika kita akhirnya membuka mata untuk melihat kehancuran yang terjadi dalam batin kita. That moment adalah dimana we choose to cry, we choose to admit kalau kita nih hancur lebur, dimana kita apapun deh namanya, kalah, kehilangan, dikhianati, apapun itu namanya. That moment adalah sebenarnya step pertama
dari yang nantinya akan menjadi kebangkitan. So to cry it out, to be angry, but with the right people ya around us ya. Oke. You're right. Apakah lebih baik dilakukan semua proses itu sendiri atau Nggak juga. share it with someone that you trust to go through that journey? Aku butuh bantuan. Dan aku akan cari bantuan itu untuk ngebantuin aku ngebuka si belenggu yang aku udah kayak pakai that jas baju besi tuh biar kita aman gitu kan di dalam, pakai di luar tuh udah besi semua, armor, senjata segala macam. Tapi kita perlu ngebuka si jubah besi itu untuk ngeliat kita tuh banyak luka di dalam sebenarnya. Dan in order to heal that wounds, kita harus buka si jubah besi itu. Dan kita lap satu-satu. Perih tuh pas kena air kita lapin, perih, dan we're gonna cry. We're gonna admit the pain. Tapi dari situ pelan-pelan lukanya akan sembuh dan kita akan bisa jadi baru masuk tahap berikutnya di mana kita memaknai ulang kejadian menyakitkan yang waktu itu terjadi gitu. Misalnya contoh paling nyata adalah gimana aku menjadi ibu dari Sienna. Ketika aku akhirnya berpisah tempat tinggal dengan Sienna setelah bercerai. Nah itu tahap awalnya ketika aku denial, terus aku memasuki fase di mana aku ngerasa kayak aku nggak boleh bahagia. Aku punya kayak belief jauh di alam bawah sadar aku kalau lo nggak punya anak lo untuk lo asuh setiap hari with you as a mother, terus lo mau jalan keluar rumah, kerja, berprestasi, menciptakan ini itu, achieving ini itu, lo nggak dapet izin itu, lo nggak punya hak untuk melakukan itu. Sesuatu hal yang paling lo wajib lakukan sebagai manusia, sebagai perempuan, udah punya anak terus nggak lo asuh, terus lo ngerasa lo boleh ngelakuin yang lain-lain. No, you cannot. I spent several years feeling that tanpa aku pernah ucapkan. Tapi kemudian, nah ini dia momen dimana aku feel my pain adalah aku waktu itu lagi ngikutin ulang diploma hipnoterapi yang aku ambil saat aku hamil Sienna. Jadi aku hamil Sienna, aku ngambil diploma hipnoterapi. For 6 weeks kalau nggak salah. Nah di tahun 2014 setelah proses perceraian aku ikutin ulang tuh kelasnya receipt kan. Nah di situ kan sebagai peserta, sebagai muridnya kita kadang-kadang suka dikasih exercise, suruh saling terapi temennya, ganti-gantian. Nah ada di salah satu exercise itu di mana temanku yang lagi ngeterapi aku. Di proses itulah, that was my first moment I let myself cry. Dan aku sampai di dalam proses hipnoterapi tersebut, aku berhadap-hadapan. Inner soul aku ketemu dengan soulnya Sienna. Di bawah, kita dibawa ke subconscious. Terus di dalam situ kita berdua ngobrol. Gitu. Ada instruksi tertentu lah ya di dalam teknik hipnoterapi gitu. Pokoknya di proses itu gila sih, itu deep banget dimana aku ngomong iya tapi karena ibu sampai nangis dan sebagainya, aku ngerasa ibu nggak pantas happy, ibu nggak pantas bahagia. Terus sampai ada satu momen dimana ketika gantian Sienna yang berbicara, jiwanya dia yang berbicara, dia bilang ke aku, ibu, aku baik-baik aja, dan ibu, aku pengen lihat ibu seneng. Ibu boleh melakukan apapun yang ibu mau dan aku gak akan, aku lupa exactly kalimatnya, cuma dia mengatakan sesuatu yang bonding kita berdua itu kuat. Ibu gak usah takut peran ibu tuh hilang atau enggak kebesaran ibu dalam hidup aku hilang. Ibu jangan takutin itu, kita baik-baik aja ibu, so do whatever you want and be happy. Itu gila deh, yang amazing setelah hipnoterapi itu, aku kan kayak vakum sebelumnya tuh 4 tahunan, gak syuting, gak apa-apa. Cuman beberapa minggu dari situ, aku dapet tawaran syuting sinetron yang akhirnya berlanjut selama 2 tahun, kalau gak salah. Ongoing. Dan itu kayak, karena aku pun secara subconscious sudah ngebuka diri ke alam semesta. Aku udah bilang, I'm ready untuk rise up, untuk bangkit lagi, untuk muncul ke permukaan dan berkarya gitu kali ya. Secara tidak langsung mungkin gitu. Dan akhirnya aku menarik beneran gitu loh. Aku menjadi produktif. Dan aku jadi ngerasa kayak, wow, sambil syuting gitu ya, tiap hari aku datang ke lokasi. So kadang-kadang suka kalau dilihat diri aku tuh, aku suka kayak amazed dalam arti, ternyata gue bisa ya menghadapi challenge kerja di lokasi syuting, menghadapi bermacam-macam orang yang tadinya aku pikir aku tidak punya capability itu lagi.
Tapi ternyata aku dikasih kesempatan sama alam semesta, sama Tuhan. Lo masih capable, Ca. Yeah. You still have a lot of potential. Dan itu sesuatu yang, wow, ini harta karun yang blessing gede banget. Dan itu dimulai dari kita. Mengizinkan diri kita untuk menerima berkah dari Tuhan apa enggak. Karena I believe that, sorry aku ngomongnya panjang banget. No, it's fine. No, it's fine. I learned so much. Yeah, I think that I believe kasih Tuhan ke kita itu nggak terbatas. Yeah. Yang membatasi kasih Tuhan buat kita adalah diri kita sendiri. Ketika we think less of ourselves, ketika kita sebenarnya di bawah sadar kita percaya ya udah gue pantasnya cuma terima segini, dan ya udah it is that what we get. Kita merasa kita nggak layak gitu untuk mendapatkan kebaikan, kemurahan hati dan kebesaran. Ya, dan itu seringkali orang nggak sadar dia punya belief seperti itu, tapi itu tercermin dari hidupnya. Betul. Atau dari ya hidupnya secara keseluruhan ya, dalam aspek hubungan kayak atau dalam aspek pekerjaan, keuangan dan sebagainya. Betul. Kalau di trace back bisa ke belief itu sebenarnya. Benar. Actually belief is very important karena apa yang kita yakini, our belief system itu bakalan affect ke tindakan kita, perkataan kita, kelakuan kita dan hasil. Maksudnya we all know that. Tapi kalau misalnya berpikir sebenarnya what is belief? Belief itu kan sebenarnya hanya ucapan yang kita ucapkan berulang kali di dalam otak kita sehingga akhirnya menjadi sebuah belief kita. Benar nggak sih? Yes. Sometimes when we allow ourselves to say that sebenarnya saya bisa, kayaknya saya nggak mampu deh. Kayaknya ini bukan kapasitas saya deh melakukan hal ini. And then you keep saying it over and over again, ya it becomes our belief. Sebenarnya belief itu kan hanya kalimat-kalimat yang kita putar ulang di dalam pikiran kita terus kan. Tanpa sadar kita ciptakan sendiri. Betul. Dan kita ya benar kita ulang-ulang terus sampai nempel banget dan become our personality. Betul. Akhirnya menciptakan our personal reality. Betul. And it can be changed. Tapi asal kita harus sadar tadi ya. Kita harus mengkuat. Gak boleh resist. Sometimes karena sebagaimana, maksudnya saya sendiri sometimes I tend to resist certain things karena it's okay, I'm fine. It's okay, I can do it. It's okay, I'm tough. It's not easy to feel our emotions. Serious, it is not easy. It's not easy to let go kalau buat saya. Okay. Even for myself, for example, kayak aku tuh kan mungkin kayak dari sejak SMA, kuliah, itu kan I'm always hardworking dan always busy. I work like 14 hours a day, 7 days in a week gitu. Dan sometimes buat saya pribadi ya, yang paling membuat saya susah itu adalah for me to be relax. Aku baru mau nyebut, aku udah nebak mau ngomong itu. Oh my god. And sometimes I feel guilty ketika aku merasa kayak like for example 30 minutes gitu kan, it's like I just want to chill out, and then I feel like kayaknya I don't deserve this. I have to do something, and then like it's like kita udah habis ya. We feel guilty. For me, I feel guilty for not doing anything. I feel guilty to. Do you think it's a problem though, or is it a good thing? It is a problem. Okay, tell me about it because I feel the same. Gitu ya. No, I think it is definitely a problem karena karena we deserve relax kan, we deserve our me time, we deserve to feel our emotion, we deserve to be vulnerable, we deserve to be happy, we deserve to be ourselves. Iya nggak sih? And sometimes kadang-kadang kita sendiri membuat ekspektasi itu sih. Iya nggak? Sometimes karena kita sudah terlalu sering dan melakukan itu berulang-ulang kali, so it becomes our personality and it becomes our itu jadi personal reality. Jadi personal reality gitu. Tapi sometimes it becomes our somehow kayak bagi kita identitas kita ya itu si yang serba produktif, serba kerja. Tiap menit diisi dengan kegiatan, right? Sometimes kadang-kadang aku kayak nonton Netflix sebentar aja kayak, actually I feel guilty. Why I should watch Netflix? I should be thinking of like, okay, what's next? What should I do? What can I do? Gitu kan? I must do something, you know? Sampai aku pernah gini ya, aku pernah, aku lagi datang ke sebuah workshop personal growth, terus ketemu teman-teman kan. Ini kejadiannya di Kroasia, di Rusia. Segitu ada satu temanku, dia orang Rusia. Dia nanya, so kita lagi conversation santai nih berdua. So what about you? I wanna know more about you. Bla bla bla, dia kasih pertanyaan-pertanyaan. What do you do for work? Terus satu pertanyaan nih, dia nanya gini. And then what do you do to relax? Itu aku di situ diem gak punya jawaban. I was like, oh my god, is there something wrong with me? Aku nggak punya jawaban. Gimana caranya gue relax? So I feel like,
okay, maybe there's one thing I need to fix. One more thing that I need to deal with. Just to be okay, to relax. Tapi pandemi ini, balik lagi ke soal yang tadi awal ya, pandemi ini membuat belajar banget sih untuk kayak just to be okay if you just wanna relax. To be honest, buat aku until this second tuh untuk just relax and do nothing, I still have that guilty feeling. Iya, dan I give myself, ya udah kalau gitu kamu relax 30 menit aja ya. Habis itu kamu gini, aku udah ngomong nih, kan aku bikin Marvel Organics ini kan partneran sama adekku. Dan dia datang ke sini seminggu 2 kali untuk kerja. Terus ada satu hari baru kemarin banget nih, hari Kamis ya. Iya. Terus begitu dia datang, aku bilang pagi-pagi, kakak lagi gak enak badan nih gitu. Kakak capek, kayaknya lagi pegel-pegel lah, lagi mau dapat gitu. Terus begitu aku bilang, kakak mau relax gak mau kerja sama sekali gitu kan. Sudah, kita duduk aja di ruang tamu, dia dengan pekerjaan dia di Marvel. Ujung-ujungnya aku ngapain tau gak? Aku bikin, padahal rencananya dia sampai nanya, bukannya tadinya mau gak ngapa-ngapain ya. Aku bikin tabel full, lengkap, rencana keuangan bulan ini dan laporan bulan lalu. That's how I relax. Kayak, oh my god, I just can't let go. Yeah, me too. Like even kayak aku misalnya kayak do massage gitu ya, I can just do massage and then after that I just do in front of me is a laptop dan aku sambil ngerjain. Kalau aku nggak separah itu. Oke. So it's massage kan, tapi kayaknya kayak diem aja kayak oke, let me. Ternyata nggak betah aku kan? ambil laptop deh, and then I just do my work while So what should we do? Is it crazy? No, but tapi menurut saya is ngebalance-nya gimana tuh ya? Yeah, I think I don't know. How I relax is doing something fun for me. Mungkin relaxing tuh artinya nggak harus kayak diem, bengong, nggak ngapa-ngapain. Mungkin nggak kali. Mungkin kayak misalnya aku bikin body scrub, kan aku happy tuh ngaduk-ngaduk, dengerin lagu. It's relaxing for me. So it's one form of relax. Betul. So itu at the end of the day, kalau buat saya pribadi ya, we decide, dan maksudnya kita determine sendiri menurut kamu, what is your definition of happiness? Exactly. What is your definition of relax? What is your definition of fulfillment gitu? Karena kan ya relax menurut dia sama relax menurut saya berbeda. Iya, definisi orang tuh kebanyakan relax tuh kan kayak tiduran, nggak ngapa-ngapain. Padahal nggak juga gitu. Jadi for me, saya selalu, kalau buat saya pribadi, at the end of the day, I always notice what is the outcome. Again, what is the outcome? Kalau outcome-nya itu membuat saya menjadi lebih positif, becoming a better and a kind and more loving human being, I think it's fine gitu. I always see the outcome gitu. Jadi hasil akhirnya apa gitu. If it becomes like asalkan itu membuat saya menjadi lebih loving, which I'm doing my best. Actually kalau misalnya ada, kita jadi sesi curhat ya. Seru banget tapi ini. Tapi mudah-mudahan bisa banyak yang bisa relate ya. Yes. Tapi again is the definition at the end of the day. Definisi kita sendiri terhadap hidup kita, beda-beda. Terhadap anak kita, terhadap relationship kita, itu sih yang at the end of the day menurut saya membuat saya the balance between the things. Ya, aku setuju sih. Definisi setiap orang beda-beda dan unik. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Betul. Betul. Dan satu hal yang aku pelajari buat for me myself, khususnya di tahun ini ya, I'm doing my best to be less critical towards yourself, towards everything. Oh ya? Karena menurut saya I realize that sebenarnya membuat kita stres itu bukan having more problem, tapi we are becoming more critical. That makes us stress. Were you the type of person yang you feel like being critical brings you more success? No. Were you before? Enggak, tapi sometimes kadang-kadang ketika kita sudah reach certain stage, atau mungkin ketika kita sudah good at certain things, maksudnya saya merasa bahwa saya menjadi become more and more perfectionist, sehingga every single detail yang nggak sesuai atau nggak this is not right gitu, jadi lebih critical, harusnya nggak kayak gini gitu, and then we tend to like micromanage, and then like harusnya kayak begini gini, so sometimes it's okay to let go. Okay. Ya, jadi. And it's a huge change for you. For me, because aku sadari dan aku yakini adalah stress actually kita menjadi stres bukan karena having more problem. We can become happy bukan by having less problem, tapi we can become happier by becoming less critical. That's beautiful. Jadi kadang-kadang kita itu stres bukan karena yang dari luar, keadaan di luar, tapi karena how we operate. Iya. Masuk kan? Iya, setuju.
Bisa jadi seringkali apa yang kita judge dari orang lain sebetulnya adalah sesuatu dari diri kita yang nggak mau kita akui tapi dia ada sebenarnya. Ngomong ini kayak apa ya? Badanku tuh berasa kayak heavy gitu, because it's very important to just apresiasi diri sendiri. Kayak it's not about apa yang kita udah dapetin, it's not about always kita udah menghasilkan ini menghasilkan itu, but it's about detik ini juga lo lagi ngerasa apa sih sama diri lo. Rasakan bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.